Saya akan tutup belajar firman Tuhan pagi hari ini dengan saya kesaksian secara pribadi. Next Bapak Ibu, iya, Bapak Ibu bisa melihat di depan di slide itu adalah foto anak saya Samuel. Saya, istri dan anak saya Bapak Ibu. Mungkin sudah sebagian jemaat sudah tahu kisah saya Bapak Ibu. Saya menanti-nantikan kehadiran Samuel ini. Samuel saya gendong. Itu saya harus menunggu 9 tahun 8 bulan Bapak Ibu, hampir 10 tahun. Awal menikah berjalan seperti biasa. Dalam 1 tahun, di tahun kedua kami sudah rindu kehadiran momongan. Saya berdoa, Tuhan berkati saya dengan momongan. Tuhan tolong berkati saya dengan keturunan. Setiap pagi saya berdoa seperti itu Bapak Ibu. Tahun kedua, tahun ketiga juga belum ada jawaban. Kami masih hidup berdua Bapak Ibu. Belum ada jawaban apa-apa, belum terlihat Bapak Ibu. Seolah-olah itu Tuhan tidak mendengar doa kami. Secara manusia kita melakukan juga apa yang bisa kami lakukan. Program hamil. Hampir ya, belum semuanya. Hampir semua dokter kandungan, spesialis kandungan di Madiun itu saya pernah program hamil di situ dengan istri saya Bapak Ibu. Tahun ketiga, tahun keempat juga belum ada tanda-tanda apa-apa. Kalau nggak salah di tahun kelima Bapak Ibu, saya ada browsing karena piye ini gimana lagi, dokter di Madiun sudah jadi di Madiun itu ada spesialis kandungan yang di atasnya itu apa namanya, fertilitas ya, khusus itu loh kok ya Bapak Ibu. Ada salah satu dokter, satu-satunya dokter di Madiun. Saya sampai di situ dan dokter itu sudah mentok. Saya sudah nggak bisa apa-apa lagi Pak Ibu. Ini sudah mentok yang bisa saya lakukan. Saya akhirnya browsing, di Solo itu ada salah satu rumah sakit besar. Di rumah sakit itu ada klinik yang khusus menangani klinik fertilitas. Jadi yang pengen punya momongan, yang bertahun-tahun nggak punya momongan, ke sana Bapak Ibu. Di situ juga ada program insem atau program bayi tabung, bahkan dari luar provinsi itu ada di sana berobat ke situ. Jadi sebulan itu saya bisa 4 kali ke Solo Bapak Ibu. Dulu belum ada jalan tol, jadi saya lewatnya Sarangan. Sebulan 3 kali. Secara fisik capek, secara kantong juga capek Bapak Ibu. Keluar uang banyak. Di situ dokternya semuanya profesor semuanya. Dokternya keren-keren, ahli-ahli. Ada 6 kalau nggak salah di sana dokternya. Terus kami program dengan salah satu dokter di sana. Awalnya cukup dengan obat, belum mempan Bapak Ibu. Terakhir dengan inseminasi Bapak Ibu. Jadi maaf agak kasar. Jadi yang kawin suntik itu tidak hanya sapi Bapak Ibu. Manusia juga inseminasi namanya Bapak Ibu. Inseminasi. Jadi kami melakukan itu menurut kami dengan biaya yang buat saya itu biaya yang wow Bapak Ibu. Biaya yang wow. Perut istri itu saya lupa, kok sekali suntikan itu 1.300.000 dan itu 3 kali suntikan. Nyuntiknya nggak di bokong Bapak Ibu, tapi di perut disuntik gitu. Suntik ke sana, suntik yang berikutnya saya cari dokter di sini, dokter Denny. Mbak Denny tolong bantu suntik ini gitu kan. Saya disuntik di perut. Secara manusia juga pasti sakit ya Bapak Ibu. Suntik di bokongnya kadang sakit, apalagi ini di perut gitu ya. Harus kita menjalani seperti itu. Saya menguatkan istri, ini harus kita lakukan. Oke, selesai. Dicek sel telurnya sudah besar. Jadi istri saya ini didiagnosa itu PCOS Bapak Ibu. Jadi suatu keadaan di mana sel telur itu tidak bisa berkembang normal. Sel telur itu ukuran normalnya siap dibuahi itu 18 mili. Ya, 18 mili ya, atau sampai 20. Nah, istri saya itu dalam kondisi normal itu berapa ya? Cuman ya 8, 10 gitu Bapak Ibu. Intinya telur itu tidak bisa mateng gitu loh Bapak Ibu ya. Telur itu nggak bisa mateng.
harus dirangsang gitu. Dengan obat tidak membantu disuntik. Itu pun hanya bisa berkembang 16 atau 18 ya. Akhirnya dokter Eri sudah waktunya siap untuk diinseminasi. Diinsem. Berangkat itu saya berdoa loh Bapak Ibu. Saya didoakan oleh Pak Gem. Kami mesbah keluarga berdoa memohon kemurahan Tuhan, insem. Selesai ditunggu di berapa minggu ditunggu. Lah kok istri datang bulan? Intinya apa? Artinya apa Bapak Ibu? Program itu gagal Bapak Ibu. Mana yang salah? Apa yang salah Bapak Ibu? Berdoa sudah. Berangkat itu saya berdoa sama Pak Gem sama keluarga. Yang saya lakukan saya sudah lakukan. Tapi kok masih gagal gitu ya Bapak Ibu ya. Ya sudah, berserah gitu. Tuhan, saya sudah mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Sisanya saya serahkan sama Tuhan. Kalau ini harus gagal, ya sudah gitu ya. Kecewa? Iya Bapak Ibu. Tapi ya sudah gitu ya. Berjalannya waktu, saya lupa tahun ke-6 atau tahun ke-5 juga nggak lama dari situ. Pak Gem waktu itu belum menjadi gembala. Pagi-pagi BBM saya waktu masih zamannya BBM. Pak Gem bilang, Om Yeremia WA BBM saya, coy, tadi waktu doa Tuhan bicara kalau kamu nanti akan dikasih anak cowok, kasih nama Samuel. Itu di tahun ke-5 atau tahun ke-6 saya lupa. Tahun ke-5 kayak nggak lama dari situ. Kamu punya anak cowok kasih nama Samuel. Kisahnya Hana. Oke mas gitu kan. Tapi ya sudah oke gitu aja kan ya. Oke gitu. Ya sudah karena sudah banyak hal yang kami kerjakan. Oke gitu. Dalam perjalanan ada hamba Tuhan lagi dari Batam. Pak bla 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 si Mamora saya lupa namanya. Pak Romel. Kamu akan punya anak cowok. Kamu akan Bapak Ibu, berarti akan itu berarti apa? Nggak tahu kapan, tapi yang jelas nerima, tapi akan Mas Yan. Ada lagi didoakan sama, ingat saya hamba Tuhan Pak Yakub dan Bu Krisma dari GUP Pelem. Kamu akan punya anak. Juga temennya beliau juga mendoakan saya. Kamu akan punya anak cowok gitu. Semuanya akan, tapi sudah disebutkan punya anak cowok gitu ya. Tapi ya nggak tahu kapan. Ya sudah berjalan banyak hamba Tuhan yang meneguhkan saya, kamu punya. Waktu itu saya berdoanya sudah nggak meminta lagi, Tuhan tolong saya minta keturunan, enggak. Saya klaim janji Tuhan di dalam waktu Tuhan di dalam Adam dan Hawa itu beranak cuculah dan bertambah banyak. Saya bilang Tuhan firman-Mu berkata beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu juga akan terjadi dalam hidup saya. Saya doanya nggak minta Tuhan saya minta anak, Tuhan saya minta keturunan. Enggak Bapak Ibu, berdoanya saya rubah. Tuhan saya bersyukur, saya klaim janji firman-Mu kalau Tuhan memberikan saya anak untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi. Itu setiap hari, setiap pagi sebelum saya berangkat kerja saya berdoa Bapak Ibu. Dan berdoa seperti itu terus. Mungkin saya sekarang bisa menyampaikan ini kayaknya gampang gitu ya. Tapi kami yang mengalami bersama istri Bapak Ibu 9 tahun Bapak Ibu. Di tahun ke-9, oh ya sebelumnya kemudian menjelang tahun ke-9 iseng saya sampaikan teman kantor, coba ke sana, teman saya di sana berhasil. Ini bukan karena dokternya sendiri juga bilang ini bukan karena saya, ini karena Tuhan gitu kan ya. Saya ke situ ke dokter Maya di Madiun, mulai bulan 6 tahun 2019 ya 2019 Juni saya program hamil di situ. Berjalan Bapak Ibu, di dokter Maya itu hanya diberi obat yang biasa Bapak Ibu. Secara manusia di Solo itu malah profesor semuanya Bapak Ibu. Sedangkan di sini hanya dokter Maya dokter spesialis kandungan Bapak
Bapak Ibu. Mungkin karena di sana profesor lebih, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin lebih jago gitu. Nah, tadi dokter Maya kasih obat dosis normal kok belum berhasil. Akhirnya dosis didobel. Dokter Maya membaca resume saya sudah melakukan ini didobel. Waktu itu mau cek sel telur, mau USG, kita berangkat. Saya sampai ingat saya banget. Saya sampai Jiwan Bapak Ibu, di lampu merah Jiwan itu, lampu merah kanal Jiwan belok kiri langsung ke Madiun itu, saya bilang sama Tuhan. Memang saya bilang kalau Tuhan, saya memang rencana kalau tahun ini nggak berhasil saya mau bayi tabung, entah gimana, entah mobil saya jual, kayak bayi tabung itu juga mahal banget buat saya, ratusan juta mungkin. Saya mau jual mobil saya atau mungkin rumah mau saya jual untuk bayi tabung. Waktu itu saya ngomong gitu. Kemudian saya nyampe situ, saya bernasar. Saya ingat waktu itu ada kisah seorang hamba Tuhan, gembala, pendeta, dia kalau doamu belum didengar Tuhan, cobalah kamu bernasar sama Tuhan. Orang tuanya Pak Yakub tuh siapa emang? Pak Ishak. Nah, saya ingat waktu saya masih kecil, waktu saya masih remaja, saya mendengarkan khotbah Natal beliau di Pelem, di gerejanya almarhum Pak Wito Pelem. Berkhotbahnya, kalau kamu belum menerima jawaban doamu, cobalah kamu bernasar. Saya bernasar, Tuhan, kalau tahun ini Tuhan berkati saya momongan, daripada uang buat bayi tabung, saya mau uang itu dengan kemampuan saya akan belikan mobil untuk operasional gereja. Terus istri, tenang loh Pak ya, kalau sudah bernasar ditepati loh ya gitu. Karena nasar itu janji, berarti kita hutang sama Tuhan. Kemudian sampai dokter Maya di USG itu sel telur istri saya itu kalau nggak salah 18 dan 22. Dengan obat biasa itu bisa 18 dan ada sel telurnya 2 yang gede hitam, saya kelihatan 18 dan 22. Itu pertama kali di dalam hampir 9 tahun waktu itu sel telur bisa segede itu Bapak Ibu. Wong di Solo aja diinjek, disuntik, sekali suntik 1.300.000 dan itu 3 kali hanya sel telurnya 16 atau 18. Itu obat biasa Bapak Ibu. Akhirnya sama dokter Maya, itu pun saya sudah jingkrak-jingkrak, udah seneng Bapak Ibu. Padahal belum hamil, baru sel telur aja udah gede, itu udah senengnya minta ampun. Karena itu hal langka. Karena maaf ya saya ceritakan, karena istri saya itu datang bulan itu kadang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Coba Bapak, mungkin ibu-ibu di sini memahami ya kondisinya bagaimana. Jadi sel telur itu udah gede aja itu, wah puji Tuhan, seneng gitu. Oke, dikasih sama dokter Maya, dikasih obat, buat saya kasih obat ini gitu, dikasih penjelasan. Pulang, kemudian di bulan Februari di usia pernikahan saya yang ke-9 itu cek ke sana, ada kantung kecil hitam gitu. Bu, Pak, selamat, ini sudah hamil berapa bulan Mak? 7 minggu. Bener dok. Sampai saya bingung antara nangis ketawa itu campur jadi satu. Saya berdua bener dok, iya ini gede ini loh kantongnya. Tapi berdoa, karena mohon maaf walaupun sudah ada kantong kadang nggak ada isinya gitu ya Bapak Ibu ya. Tetap dikasih obat penguat kandungan dan lain-lain. Itu di pernikahan saya yang ke-9. Kontrol berikutnya sudah kelihatan. Jadi intinya berkembanglah janin di dalam kantong, dalam kandungan. Terus akhirnya berjalan, lahirlah Samuel di usia pernikahan saya yang 9 tahun 8 bulan. Saya 5 menit lagi ya Bapak Ibu ya, mohon maaf Kak. Saya waktu operasi keluar, saya, Pak ini anaknya Pak.
Silakan Pak, anaknya diazani Pak. Bingung saya. Iya Dok gitu. Waktu saya melihat Samuel pertama kali Bapak Ibu, saya bingung karena saya kan bingung lah pokoknya. Kok Samuel gini ya? Perasaan bapaknya ya nggak elek-elek, namun ibunya ya cantik, nih gak cantik aku juga gelem. Kok pesek ya? Gitu Bapak Ibu. Oh bembung semua gitu, apa ya, bengkak gitu. Saya sendirian berdua karena itu sudah COVID, jadi harus berdua aja. Gini ya, anak saya atau bukan ya gitu ya. Saya gendong, Tuhan terima kasih gitu. Besoknya saya lihat, oh waktu saya lihat dari jauh kan kelihatan di kotak di inkubator gitu. Saya balik lagi kamar, mah anaknya malih mah rupane mah gitu. Ya pengalaman pertama jadi orang tua Bapak Ibu, bahwa akhirnya lahirlah Samuel ini yang Bapak Ibu lihat di belakang. Jadi saat ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang melihat siaran live streaming ini, ada yang bergumul dengan belum punya momongan, ada yang bergumul saya belum punya keturunan. Percayalah Bapak Ibu pasti menerimanya. Ubah doa Bapak Ibu yang sebelumnya, Tuhan tolong berikan saya momongan, berikan saya keturunan. Ubah doanya, Tuhan terima kasih, saya klaim janjimu kalau kami akan beranak cucu dan bertambah banyak. Saya percaya Tuhan pasti memberikannya. Berdoa pasti Bapak Ibu menerimanya. Apapun pergumulannya saat ini Bapak Ibu, selama ini mungkin Bapak Ibu doanya meminta ubah. Mungkin yang sakit, Tuhan terima kasih saya sudah sembuh. Mungkin ada yang sakit jantung, Tuhan terima kasih buat jantung baru yang sudah Tuhan berikan. Tuhan terima kasih buat hati yang baru yang Tuhan berikan. Jamah Bapak Ibu, katakan lagi, jangan Tuhan tolong sembuhkan saya. Ubah doanya, Tuhan terima kasih buat kesehatan yang saya berikan, yang Tuhan sudah berikan, saya sudah bisa berjalan lagi. Walaupun untuk sekarang berjalannya susah, percayalah itu Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan menerima, akan melihat hal perkara yang besar yang Tuhan kerjakan. Mari bawa semua itu dalam doa. Anda Bapak Ibu akan melihat bebanmu terangkat. Amin.